Ngomong-ngomong soal dajjal-dajjal, buat Anda tadi betul kata Habib Jafar, betul kata Tretan Muslim, kalau misalnya Anda punya followers banyak di sosial media, tidak perlu sombong. Benar. Karena malah yang banyak-banyak itu cenderung dikritik ya. Iya. Yang banyak-banyak itu cenderung tidak harus berhati-hati supaya tidak terlena dengan kemayoritasan. Enggak. Jadi lebih baik kita sedikit saja, tapi mengikuti dajjal. Kalau Coki ke jalan yang benar, ya kita apa kayak gitu. Atau kalau Coki ke jalan yang benar, kita yang ke jalan yang salah. Ya. Menurut Anda, iman dan agama termasuk rezeki? Kurang. Dulu. Mau tanya, boleh nggak tempat ibadah pakai penglaris biar jemaahnya rame terus? Tersesat om tersesat, astagfirullah. Beb mau tanya, kalau kita menyanyikan lagu Aldi Taher setelah sahur dan sholat subuh, apakah puasa kita sah atau batal? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum Beb, aneh mau nanya, kenapa di masjid rumah saya kalau tarawih imamnya berubah jadi rapper? Bukan di masjid rumah saya aja, kebanyakan kayak gitu. Kalau saya ini pertanyaannya cukup membingungkan, makanya ingin ditanyakan. Oke. Ini dari Virgi Sri Seldi. Oke. Assalamualaikum Bib, saya mau tanya, apa boleh kita mencuri uang donasi anak yatim lalu kita sumbangkan kembali ke yayasan tersebut? Atau mungkin saya upgrade pertanyaannya, apa boleh kita mencuri uang donasi anak yatim dan uangnya ini kita berikan ke anak yatim yang lebih yatim? Misalnya anak yatim ini cuma tidak memiliki ayah, tapi kita curi nih, habis itu kita sumbangkan ke anak yatim yang selain tidak memiliki ayah, tidak juga memiliki ibu. Jadi yatim kuadrat, Yatim piatu. Atau mungkin kalau pertanyaan seriusnya, Bib, boleh nggak kita merampok dan kita bagi-bagikan ke orang miskin? Nah, mungkin itu kalau serius. Iya. Tapi yang pertama dulu bagaimana? Kalau begitu saya sekarang sudah cukup tercerahkan dengan jawaban Habib Hussein Jafar. Kalau begitu nanti saya akan melakukan apa yang Habib Hussein jawab tadi. Saya akan ke panti asuhan. Saya akan cari anak yatim. Saya akan elus-elus dari pagi, siang, sore, malam, sampai besok, itu martabak, sampai palanya tembus. Coba, Anda datang ke panti asuhan nggak nyumbang, mau ngelus doang? Dielus doang. Memang ngelus salah satu Nanti kan anjuran ya, kalau Iya. menyayangi. Iya. Oke, coba saya elus Anda 2 menit aja. Ngomong-ngomong soal dajjal-dajjal, buat Anda tadi betul kata Habib Jafar, betul kata Tretan Muslim, kalau misalnya Anda punya followers banyak di sosial media, tidak perlu sombong. Benar. Karena malah yang banyak-banyak itu cenderung dikritik ya. Iya. Yang banyak-banyak itu cenderung tidak harus berhati-hati supaya tidak terlena dengan kemayoritasan. Enggak. Jadi lebih baik kita sedikit saja, tapi mengikuti dajjal. Sedikit mengikuti dajjal. Assalamualaikum Habib, mau tanya, kalau dajjal pas hari kiamat pengikutnya kan banyak, apakah akan dikasih centang biru? Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, karena ini seputar dajjal, kita langsung panggilkan The Dajjal of Depok. Ini dia, The Dajjal of Depok. Zulumat.
Soal sholat kan namanya sujud begini. Iya. Ini ada sujud baru. Namanya sujud Free Fire. Gila. Ini harusnya termasuk aliran sesat loh ini. Maksudnya kenapa gitu harus sujud begitu? Ini gara-gara sebenarnya ini awalnya bocil-bocil, Beb. Jadi bocil-bocil nih, ini saya kasih tahu dulu. Free Fire. Free Fire itu game HP kayak Oh, ini. PUBG ini. Nungging-nungging Ya, gitu. nungging gitu. Jadi Itu buat apa dia gitu? ya ini adalah Jurus gitu. nggak jurus, apa namanya ya biasa buat joget-joget gitu. Kalau di game tuh abis nembak-nembakin musuh dia joget gitu. Intinya dia freestyle-nya begini. Nah, ditirulah sama bocil-bocil gitu. Ketika dia sujud. Ketika dia sholat. Jadi sujud freestyle. Iya. Saya akan memborong kurma supaya Anda tidak bisa sunah. Saya borong kurma. Tersesat astaga katanya. Hukum menelan air ludah saat bulan puasa kan Boleh. sah aja. Boleh. Sah. Misalnya gini, sah. 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 Bagus pertanyaan. Gimana kalau kita tampung ludah kita di gelas lalu ditelan lagi supaya haus kita hilang? Nah, saya kayaknya salah baca nih. Boleh nggak menelan ludah? Boleh. Sah. Gimana kalau kita tampung ludah kita di gelas lalu ditelan lagi? Aku bayangin aja tuh lo mau muntah. Iya. Ada yang mau ditanyain soal ya apapun, soal agama atau apapun. Tadi kita membahas zakat kan, ya, yang berbagi. Tapi saya dengar ya, oh ada 8 zakat. Nah, kalau jadi masuk Islam mualaf, saya bisa termasuk orang yang dikasih zakat. Tapi kenapa belum pernah ada yang kasih zakat? Bener, Benar. bener gak tuh? Kalau mualaf dapat zakat. Benar, di antara di antara 8 golongan yang mustahil berhak menerima zakat itu mu'alaf. 50 Orang yang dibutuhkan, sudah Pak. punya kecenderungan hati kepada Islam atau apalagi yang sudah masuk Islam. Dapat. Tapi kan itu kalau kaya ya nggak perlu. Tapi 5.000 tuang untuk Dari Aldia MDR. Hukum melakukan push up saat azan berkumandang. Gak tahu. Kenapa? Ini kenapa ditanyain ya? Hukum melakukan push up, pertanyaannya bukan hukum dulu. Kenapa Anda harus push up saat azan gitu maksudnya? Mungkin gini, mungkin kalau dilogikakan ini seberdebah ini, katanya kalau azan itu kita harus mendengarkan. Mendengarkan Siapa tahu dan- dia lagi di fitness azan. Itu Tapi tidak. karena udah nanggung. Udah nggak bisa menjawab. Kan mendengarkan dan sambil menjawab. Oh. Apakah berbuka dengan liquid rasa kurma termasuk kategori sunnah Nabi? Nah, dari Rizal Ardian, hukum meninggalkan sholat Jumat karena rumah tidak bisa dikunci. Loh, Anda jangan bertawa, ini mungkin dikiranya bercanda, tapi ini bisa terjadi loh. Anak kos terutama, misalnya dia mau berangkat Jumatan, kosannya Iya kan ada kuncinya. misalnya nggak ada kuncinya nih. Kok bisa gak ada kuncinya? Ya kan? Walaupun nggak hari Jumat, kalau nggak ada kuncinya dia nggak bisa pergi. Hanya dia nggak kuliah, nggak ngapa-ngapain, dia hanya jadi penjaga kos, bukan pemilik kos dia, bukan penyewa kos, penjaga kos. Bisa. Adik saya sebelum nonton video-video kultum jarang sekali sholat 5 waktu. Tapi setelah mendengarkan Habib, alhamdulillah kembali lagi sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Berarti bermanfaat kan? Ada manfaatnya juga ya. Mungkin kalian kita nyebarkan wah pertanyaan-pertanyaan gelap. Aneh-aneh. Padahal itu real. Real Dan kemudian orang walaupun nontonnya ketawa buat mungkin asik-asikan, ya. ketawa tapi banyak ada manfaatnya. manfaat. Ini pertanyaan dari Ahmad Kaisan. Assalamualaikum Beb, mau nanya kalau nangis di bulan puasa batal nggak? Dan nangisnya karena putus. Allah. Habib mau nanya, kalau Habib donor darah ke orang lain, apakah orang itu juga menjadi Habib? Kan nggak,
ya saya nggak tahu ya. Kan kalau nggak salah Habib itu memang karena keturunan dari Nabi. Iya. Itu kan ada darah mungkin, ada darah Iya. keturunan. Nah kalau didonorin nih, misalnya ente donor darah ke Ane jadi Habib nggak? Ya enggak. Enggak ya, enggak bisa begitu ya. Kan mengalir. Iya kan, yang Saya nggak dimaksud jadi darah Iya. itu kan perumpamaannya saja. Assalamualaikum Beb, mau nanya, kalau kita sengaja bernafas di pinggir orang meninggal, apakah itu termasuk sombong? Beb, kan bentar lagi Idul Adha, boleh nggak Beb biar motong sapi atau kambingnya cepet, waktu memenggal sapi pakai chainsaw kayak yang dipakai CJ di GTA San Andreas, tidak pakai pisau atau golok. Makasih Beb. Kayak gergaji mesin. Jadi jadi kan memang saya juga, tapi saya juga berpikiran ini masuk akal. Karena begini, kan katanya kalau nyembelih biar tidak menyiksa, itu disegerakan. Disegerakan. Betul. Tapi boleh nggak pakai cek. Pakai mesin. Ya pakai gergaji mesin, atau pakai samurai nyewa orang Jepang. Kan itu langsung instan kill tuh. Iya. Boleh Anda nyewa orang Jepangnya setara dengan sapi berapa? Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya meminum alkohol sampai habis? Karena ketika tidak habis, ada hadis mengatakan, pakai hadis loh ini. Inna mubazzirina lakanu ihwana sayatin. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang mubazir, maka ia temannya setan. Loss of loss. Astagfirullah. Beb, mau nanya, apakah orang botak seperti Om Deddy itu sah wudhunya? Soalnya saya pernah dengar kalau wudhu pas bagian rambut itu minimal yang kena 3 helai. Dulu mat. Assalamualaikum, tolong tanyakan pada Al Habib Hussein Ja'far. Saya ingin bertanya Habib, apakah apabila ada seorang ahli maksiat meninggal lalu dikubur, maka dia akan mendapatkan siksa kubur? Tapi kalau ahli maksiat ini matinya kecemplung laut dan jasadnya tidak ditemukan sehingga dia tidak dikubur, apakah dia akan mendapatkan siksa laut? Kalau misalnya kita minum hammer untuk istilahnya bukan untuk mabok, tapi kadarnya pas untuk istilahnya menghangatkan, atau memang untuk manfaat medis tertentu karena harus untuk lambung, itu kira-kira gimana? Hammer apa yang buat lambung? Enggak, kalau kita minum sedikit, itu kalau kita bisa, asal kadarnya sedikit. Beb, saya mau bertanya, kalau ada orang yang sakit parah dan dokter bilang kemungkinan bapak meninggal 1 minggu lagi, dan pasien percaya, apakah pasien termasuk orang muslim? Apakah melakukan judi yang diawali dengan istighosah termasuk akan menjadi judi yang baik? Jadi dia mau main judi, mungkin taruhan bola apa, tapi dia istighosah dulu. Istighosah tuh kayaknya doa bersama gitu ya. Iya. Berarti ini Saya istighosah. para penjudi ngumpul berdoa, boleh nggak tuh? Assalamualaikum Beb. Jadi gini, emak saya kalau masak makanannya rasanya kurang enak. Emak Anda selain nggak bisa masak, nggak bisa ngasih nama ya yang bagus. Kita lanjut ya. Emaknya kalau masak nggak enak, seperti contoh masak sayur sop kuahnya butek. Coki lo ketawa. Karena dia butek gelap begitu loh. Coki ketawa gitu. Anjir, sopnya emaknya Daryanto itu julumat bro. Gelap. Sopnya gelap loh. Gelap begitu juga dengan sayur-sayur lainnya. Hampir tiap hari masakan emak saya tidak habis sampai larut malam. Intinya kayaknya masakan emaknya Mas Daryanto ini nggak enak. Pernah saya ngasih saran untuk beli lauk yang sudah matang biar dimakan sama anak-anaknya. Nah, di situ emak saya tersinggung, Beb, marah, bla bla bla, karena saya takut jadi anak durhaka. Jadi saya makan dengan terpaksa. Nah, pertanyaannya, apakah saya durhaka? Makan makanan Last Hope Kitchen versi emak saya. Adik saya setiap sholat 5 waktu dia mandi dulu bang. Sebelum subuh dia mandi, sebelum zuhur dia mandi, dan seterusnya. Bagus dong sebelum sholat mandi. Ya kan? Maksudnya mandi apa? Nah ini dia.
Dan saya sempat dengar dia membacakan niat mandi wajib. Jadi dia sebelum sholat mandi wajib dulu. Apakah boleh bang seperti itu? Setiap sholat mandi wajib dulu. Kalau namanya orang mandi wajib kan pasti habis. Ya kan? Lantas bagaimana dengan pahalanya? Apakah karena sebelum sholat berdosa, setelah sholat dapat pahala jadi balance? Untuk menghormati dan ikut berbahagia dalam Idul Adha yang baik ini, di hari yang baik ini, walaupun bukan Islam, ikut kurban, boleh? Boleh. Tahun lalu siapa pendeta Yeri Pati Nasrani ikut kurban 1 kambing lewat saya. Tapi dihitungnya bukan kurban, dihitungnya sedekah. Sedekah. Karena kurban itu butuh niat bagi seorang muslim. Jadi karena dia non muslim nggak bisa niat, maka dia masuknya sedekah, dan sedekah itu tetap mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah. Tapi ganjarannya di dunia. Karena Anda kan senang-senangnya di dunia dulu. Tapi boleh ya, Bib? Boleh. Berarti boleh misalnya, walaupun lewat Habib, saya akan bawa kambingnya mengantarkan langsung ke masjid gitu. Oh boleh. Maksudnya ini ente yang mau berkorban? Lah kan nanya kan siapa lagi kalau orang di luar Islam, di sini kan di luar Ente Islam mau kan saya- berkorban? Iya. Bawa kambing, Betul. langsung dianterin ke marbot masjid. Iya, di masjid. Bagus. Ya? Dipotongnya di Bagus. sini di masjid kan? Dipotongnya ya bisa. Kalau Di sekarang di tempatnya tempat masjid. pemotongan. Oh, di tempat Karena pemotongan. lagi Covid. Oke. Tapi ini serius ente Tapi mau? lewat masjid. Nanti saya antar. Iya, Kebetulan saya Iya. ada masjid di Apa sekitar ente rumah. mau ngasih kambingnya kambing apa? Bapak men. Nggak apa-apa. Mau apa? Hei. Jenis-jenis kambing itu nggak apa-apa karena semua kambing halal. Ente tahu belum? Sudah tahu tidak ada kambing kan baga banyak. merah? Mau tanya Beb, apa hukumnya masjid mengumumkan kas puluhan juta yang terdengar oleh orang yang kelaparan? Wow. Kan dijadiin barter gitu. Sorry, jadi nazar itu yang pertama harus yang berkaitan dengan agama ya? Ya. Nah, itu biasanya sebelum atau sesudah apa yang diharapkan sih? Sebelum. Jadi itu kayak kita Enggak, sesudah justru kalau ente niat nih, kalau aku lulus, Nah. aku akan puasa. iya, jadi bilangnya sebelum, melakukannya sesudah, tapi kalau apa yang dia minta kejadian. Kalau Oh, kejadian, gitu. baru wajib ente membayar. Oke. Nazarnya. Oh iya. Iya. Siap. Kenapa Anda tertarik nazar? Nah, Ya, mending gak usah. Mending usaha. Apa kita aja yang nazar? mending usaha. Emang. Ya memang, makanya katanya Habib lebih baik dihindari. Apa kita aja yang nazar? Nazar apa? Kalau Coki ke jalan yang benar, ya kita apa kayak gitu. Atau kalau Coki ke jalan yang benar, kita yang ke jalan yang salah. Robit Atori. Assalamualaikum. Tersesat oh tersesat. Beb, nanya Beb, kan maksiat bisa menyempitkan rezeki. Tapi kenapa teman saya yang open BO banyak uangnya? Mohon penjelasannya Beb. Tapi itu bagus kok, itu dikasih tahu bahwa ternyata patokan rezeki itu ternyata tidak hanya uang, ada kesehatan bisa dan lain-lain. Iya, ada ini juga Islam. Iman, Iman. juga. Agama, orang beragama itu rezeki. Ilmu pengetahuan. Atau mbak-mbak BO tadi rezeki. Kenapa? Loh, buat yang rezeki. Enggak. Kalau halal baru. Kalau halal baru rezeki berubah. Nah iya, pernikahan tuh membuka rezeki kata Iya. Allah. Tinggal dikasih label di sini. Halal. Jangan dikasih label apa. Enggak, kalau tadi Anda bilang rezeki. Ya, Menurut Anda iman dan agama termasuk rezeki? kurang. Kurang. Ilmu malah rezeki. Ilmu. Lebih tinggi mana? Padahal kita cari ilmu biar ketemu iman. Iya. Kan iya? Kita belajar biar ketemu Tuhan. Iya. Ini Makanya kalau tugas saya hanya mengencourage orang mencari ilmu. Setelah itu saya berharap mereka ketemunya filsafat. Bib mau tanya, jika di akhirat nanti kita dihisap, ternyata hasil dosa dan pahala seimbang, apakah kita akan dihidupkan ke dunia lagi untuk dapat skor finalnya? Ini masih mending. Kemarin ada yang nanya, kalau nanti pahala dan dosa seimbang, apakah ada tendangan penalti gitu? Untuk berhentiin. Untuk bisa mencintai orang lain, kan kita harus mencintai diri sendiri. Nah, terkadang ini susah dilakukan. Gimana kalau kita ke dukun pelet,
Saya kasih foto saya sendiri agar bisa pelet diri saya sendiri, biar bisa self love. Kenapa hanya ada rukun Islam, gak ada rukun Kristen, apa rukun Hindu? Apakah karena Islam susah rukun? Namanya pertanyaan. Ini kan pertanyaan, bukan tuduhan. Iya, ya kan? Pertanyaan. Tapi Namanya memang ahimsa. Ahimsa. Ahimsa itu kan salah satu slogannya Mahatma Gandhi. Artinya perjuangan tanpa kekerasan, perlawanan tanpa kekerasan. Dia sendiri juga nggak tahu makna ahimsa. Tapi pertanyaan Anda keras. Keras ya, dan cukup menampar ya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa adanya cuma rukun Islam? Iya. Apa karena Islam susah rukun? Ini pertanyaan loh, bukan tuduhan. Kalau dia menuduh, baru mungkin kita tersinggung. Iya. Nah, orang bertanya. Dan nanya ke orang Islam kan bener. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi, tapi memang saya agak sadar. Oh iya juga ya. Beb, kalau pakai masker hendaknya dari kanan dulu atau kiri dulu? Lantas apa hukumnya dalam Islam? Apakah zaman Rasul juga sudah diberlakukan denda apabila tidak pakai masker di suatu tempat umum? Terima kasih, Beb. Semisalnya nih kita lagi berada di surga, kan surga itu banyak tingkatannya. Nah, untuk mencapai tingkatan tertentu, bagaimanakah cara naiknya? Apakah naik eskalator, apakah naik lift? Itu surga bukan Senayan City, ya kan? Ada eskalator ya. Setiap langkah ke masjid kan dihitung pahala. Aneh ke masjid pakai motor, dihitungnya per tetes bensin atau enggak? Terus kalau dihitung per bensin, pahala saya sedikit dong. Soalnya motor saya injeksi, bensinnya irit. Beli tahun 2017, no lecet, sering dipakai sholat, minat japri, malah dagang. Buat ada rukun Islam, ada rukun Hindu, rukun Kristen. Apakah ateis juga ada rukunnya? Ateis bukan ada rukun, ada Tuhan nggak dulu di ente, ha? Ada agama nggak di ente, ha? Ada agama nggak? Nanya-nanya rukun ateis. Agama dulu, Tuhan dulu. Yung, apa hukumnya ngata-ngatain IndiHome? Paket 10 MB buat download film kok lemot. Kalau pemuda tersesat itu negatif, berbuat maksiat itu negatif, bukannya dapat menghasilkan hal positif. Pembuktiannya adalah minus kali minus sama dengan plus. Ya Allah. Akhlak manusia jadi perkalian. Maksud saya, kita nggak perlu belajar agama panjang-panjang, dari logika aja ya kan. Akhlak itu bukan matematika ya kan. Karena pemuda tersesat negatif, terus apa tadi, berbuat maksiat negatif bukannya jadi plus. Gimana? Anda masih mau jawab pertanyaan begini nih? Beb mau nanya, setiap orang yang mau pindah agama, apa ada form pengunduran diri? Ini agama, bukan kerja di Indomaret. Nah, kenapa ada? Ani mau tanya dong bang, jika menang taruhan bola, duitnya untuk anak yatim, gimana hukumnya? Gimana tuh? Saya mau tanya, mimpi basah dalam Islam itu kan tidak mendapat dosa, tapi mimpinya tidak tahan lama. Saya mau nanya nih Beb, bolehkah menggunakan obat kuat sebelum tidur agar mimpi basahnya bertahan lebih lama? Tersesat, astagfirullah. Bib mau tanya, kalau azanin orang mati pakai azan subuh, apakah akan bangun orang matinya? Saling bertanya. Jadi ini kan masjid rumah ibadah saya, gereja rumah ibadah dia, dan kita boleh saling berkunjung. Nah, kalau Anda ini gimana? Anda kalau beribadah Di gimana? Gramedia katanya dia. Ayo, mau bertanya apa itu? Jadi boleh ditanya. boleh nggak kalau kita numpang ibadah di rumah ibadah Anda? Silahkan dengan senang hati. Ini nggak punya rumah ibadah, rumah dia. Gramedia itu katanya. Satanis dia, bro. Enggak, dengan senang hati. Kalau orang misalnya lagi main ke rumah saya, pengen sholat, silahkan dipakai. Paling nanti Kiblatnya disalah-salahin. Saya sholat nggak tenang. Itu kamu ngadep Rusia.
kalau misalnya ada teman-teman Kristen ingin ke tempat saya, silahkan. Iya. Atau menginap di kamar saya dan pasang salib, silahkan. Beb, apa hukumnya jadi makmum tapi ngedumel dalam hati? Karena imam bacain surah yang panjang-panjang hingga sholatnya nggak kelar-kelar. Bang Muslim, Bang Coki, mau tanya, pintu neraka didorong apa digeser? Halo Beb, mau nanya, kan negara punya utang. Nah, yang mempertanggungjawabkan utang negara di akhirat siapa ya? Apakah kita rakyat ikut mempertanggungjawabkan? Oh iya kan utang negara nih banyak nih. Nanti kalau di akhirat siapa yang tanggung jawabnya? Saya ini sering ke tempat malam, saya sering party atau clubbing. Tapi saya juga tidak lupa untuk sholat. Kalau misalkan saya mau party, tapi saya sholat dulu di tempat clubbingnya itu, Di musola clubbing. Apakah saya dapat pahala gitu? Enggak, kalau dia masih ingat sholat, kenapa masih ingat clubbing juga gitu? Makanya. Jadi kalau kita nyuruh orang tua kita buat cerai, hukumnya apa? Ini pantesan akunnya pakai angka-angka terus nggak ada gambarnya. Rumah tangga Anda goyang ya? Ciuk. 911. Assalamualaikum Beb. Mau tanya, apa benar kalau kita kurban itu nanti hewan kurbannya jadi tunggangan kita? Kalau seperti itu, bolehkah saya kurban cita? Biar nanti tunggangan saya kenceng. Ini dia nanya begini. Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Beb mau nanya, sekarang kan lagi olimpiade. Olimpiade kalau menang kan dapat medali emas. Nah, boleh nggak mas kawin pakai medali? Maksudnya pakai medali emas? Iya, mas kawin. Maksudnya boleh nggak kalau medali emas dijadiin mas kawin? Wah, kalau misalnya dia benar-benar ngelakuin itu ya, pernikahannya benar-benar perjuangan sih. Harus dapat mas kawin dulu. Tersesat? Oh tersesat. Assalamualaikum Beb. Saya mau nanya, kalau kita melihat cewek seksi, maka kita akan mendapatkan dosa. Betul. Benar? Benar. Tapi, apa benar kalau kita melihatnya dengan menutup mata satu, maka dosa kita akan seimbang? Misalnya ada cewek seksi, ada Dinar Candy. Kalau Dustin kan tidak bisa menahan untuk melihat. Misalnya aku bertemu Dinar Candy. Aduh, dosa nih. Akhirnya aku tutup mata. Iya. Kan dosa, ini pahala. Seimbang nggak tuh kira-kira? Ya misalnya ada Dinar Candy, aku mata satu gini. Hah? Jadi dosa nggak kira-kira?